Ya, baik. Ini yang paling penting dalam penulisan jurnal yaitu sistematika pembahasan ya. Sistematika pembahasan tadi ya. Tadi sudah awal itu sudah mulai dari judul, kemudian penulis, kemudian institusi, kemudian email, kemudian abstrak, keyword. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan utama ya. Tentu saja diawali dengan introduction ataupun backgrounds ya, pendahuluan atau latar belakang gitu ya. Ini masing-masing berbeda. Ada yang menggunakan introduction ya, pendahuluan, ada juga menggunakan background atau latar belakang. Intinya adalah yang mengantarkan pembaca kepada sebuah permasalahan yang teridentifikasi dan layak untuk diteliti dan diambil atau hasil dari penelitiannya itu akan bermanfaat ya. Setelah pendahuluan, berikutnya adalah materi inti. Materi inti maksudnya adalah pembahasan. Kita mau menulis tentang apa nih? Kayaknya nanti di sesi tanya jawab nanti boleh nanya ke saya secara sistematiknya itu seperti apa di dalam pendahuluannya, materi intinya, termasuk metodenya. Ya, jadi mulai dari pendahuluan, misalnya nih, saya mau menulis kemarin terakhir itu tentang manajemen keuangan masjid, gitu ya, manajemen keuangan masjid. Ya, permasalahan utamanya adalah terkait dengan standarisasi untuk laporan keuangan masjid. Ya, maka di introduction, di pendahuluan, saya akan berbicara tentang bagaimana masjid sebagai sebuah entitas ya, yang awalnya adalah tempat ibadah, kemudian berkembang ya dalam ranah pranata sosial ataupun pranata ekonomi ya, pranata keagamaan Islam gitu ya, sehingga kemudian tidak hanya untuk ibadah tetapi sekarang itu sudah menjadi tempat rekreasi, kemudian juga dikumpulkannya ziswaf, zakat, infak, sodako dan wakaf gitu ya, bahkan juga menjadi entitas bisnis ya ketika memang masjid tersebut memiliki divisi bisnis gitu ya, itu di pendahuluan. Nah, sayangnya memang ketika laporan keuangan ya, masjid itu kadang apa adanya gitu, atau mungkin masih ada beberapa masjid yang menggunakan masih perbankan konvensional atau ribawi gitu ya, kemudian juga tidak memisahkan antara dana wakaf dengan dana zakat, infak, sodako atau zakat secara khusus juga gitu ya. Nah, ini menjadi permasalahan ya. Materi intinya berarti saya akan bicara tentang bagaimana sejarah dari masjid, kemudian juga fungsi-fungsi dari masjid, kemudian secara spesifik adalah fungsi untuk mengelola dana zakat, infak, sodako dan wakaf gitu ya. Nah, setelah itu baru masuk ke metode. Berarti metodenya saya mau pakai apa nih gitu ya. Misalnya saya menggunakan teori tentang di kualitatif, misalnya saya menggunakan grounded teori ya, teori dasar di mana dari fenomena yang ada kemudian kita melahirkan atau memunculkan ya sebuah teori gitu ya, sebuah teori baru. Nah, ditambah juga dengan mungkin pengembangan dari hifdzul mal dalam konteks maqasidus syariah dan juga Islamic Wealth Management ya. Nah, dari metode itu yang nanti akan dijadikan tool, kemudian hasil penelitiannya ya. Hasil penelitian berarti apa yang kita dapatkan ya dari kalau kuantitatif ya berarti hasil dari angket atau kuesioner yang disebarkan ya, seperti apa hasilnya, berarti di sini dideskriptifkan dulu. Setelah itu baru ke pembahasan hasil penelitian. Di sini ada analisis, ada mengkomparasi, ada mengkritik, mematahkan, menyetujui dan lain sebagainya, baru ke penutup, simpulan dan saran. Jadi ya tadi semudah itu ya untuk istilahnya itu membuat sebuah jurnal. Tapi nanti ada yang bilang, wah ya kelihatannya mudah gitu ya, padahal susah nih gitu ya. Tidak ya, semuanya itu mudah. Baik, kita mulai dari pendahuluan atau latar belakang, introduction ataupun background ya. Jadi dalam sebuah jurnal otomatis pasti adalah introduction ya. Jadi introduction ini atau pendahuluan ini adalah menguraikan permasalahan ya sehubungan dengan penelitian sekaligus menyajikan parameter yang digunakan. Jadi ketika latar ini ataupun pendahuluan ini kan mengantarkan pembaca kepada sebuah problem ya, academic problem yang kita bisa identifikasi dari permasalahan yang ada ya. Permasalahan itu berarti ya gap antara das Sein dengan das Sollen, atau yang lebih simple adalah permasalahan itu ya sesuatu yang tidak kita ketahui atau belum kita ketahui, dan untuk mengetahuinya harus menggunakan metode ya ilmiah, alamiah dan ilahiyah atau ilahiyah gitu ya.
Jadi dia menguraikan permasalahan. Jadi melihat sebuah fenomena, sebuah fakta, sebuah kejadian, sebuah data gitu ya, yang kemudian di situ nanti kita narasikan, kita analisis menggunakan nanti parameter ukurannya, berarti untuk mengetahui ini dengan apa nih gitu ya. Nah, bisa juga misalnya menonjolkan aspek dari kontroversial ya, kontroversial dari sebuah fenomena ya. Apa nih sekarang fenomena yang terjadi misalnya ya, misalnya tentang ya banyak lah ya tentang perang di Palestina gitu ya, kemudian mungkin sebelumnya ada Rusia dengan Ukraina gitu ya, atau mungkin adanya mungkin sekarang itu ancaman istilahnya itu kesehatan global gitu ya, kemudian belum lagi virus, kemudian juga ada hacker ya, kemudian juga berbagai permasalahan ekonomi yang ada ataupun juga pendidikan. Itu juga banyak sekali hal kontroversial, misalnya sekarang geng motor, kenakalan remaja gitu ya, kejahatan dan sebagainya, itu banyak terjadi. Itu berarti sebuah problem atau academic problem. Awalnya bisa jadi dari social problem, tapi kemudian menjadi academic problem. Nah, argumentasi kita tentang suatu masalah itu yang harus diselesaikan ya. Jadi harus selesai nih ya. Kalau dalam jurnal itu nggak bisa ngambang atau mungkin kurang lebihnya atau mungkin ya atau sejauh ini gitu, tidak, tapi harus pasti gitu ya. Nah, kemudian bisa berupa kritik. Jadi di pendahuluan itu bisa berupa kritik, bisa juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari judul artikel ilmiah yang kita tulis. Ya, misalnya saya ingin berbicara tentang Islamic tourism misalnya, pariwisata syariah misalnya, atau mungkin di pendidikan saya ingin menulis tentang kurikulum merdeka misalnya gitu ya. Jadi plus minus kurikulum merdeka itu seperti apa sih sebenarnya, atau mungkin kita ingin menggali kurikulum merdeka berdasarkan atau based from Islamic civilization atau Islamic education gitu ya. Jadi seperti apa, masalahnya apa saja nih gitu ya. Termasuk kemarin yang di kelas saya yang cukup menggejala itu adalah bagaimana sekarang ini ya kalau kita mungkin nyubit dikit, apalagi sampai memukul gitu ya anak gitu ya, itu nanti dikhawatirkan melanggar hak asasi hak asasi manusia anak atau hak asasi anak gitu ya. Nah, ini juga perlu kita kritisi ya. Ya, jadi harus diselesaikan. Ya, jadi bisa berupa kritik. Banyak sekali nih ya hal-hal yang perlu kita kritik, kita jabarkan, kita perbaiki, kita cari istilahnya itu kebenaran yang sebenarnya gitu ya, kebenaran yang sebenarnya gitu ya. Bahkan banyak sekali istilahnya itu konspirasi ya di dunia ini yang harusnya bisa diselesaikan oleh para peneliti. Ini benar atau tidak seperti apa misalnya gitu ya. Jadi tidak asal intinya itu kalau dalam Al-Quran dikatakan in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jadi harus ada cek, ada double check, ada triple check gitu ya. Nah, ngeceknya gitu ya tentu saja dengan metode ilmiah gitu, baik itu kuantitatif, kualitatif ataupun mixed method. Jadi intinya di latar belakang ataupun di pendahuluan dalam jurnal ini adalah menuliskan tentang permasalahan atau tentang sesuatu yang mengantarkan identifikasi masalah, mengantarkan kepada sebuah permasalahan yang harus diselesaikan ya. Cara menyelesaikannya nanti dengan menggunakan metode penelitian gitu ya. Jadi mudah nih, misalnya kalau di S1 yang paling gampang nih, tadi kebetulan saya nguji beberapa skripsi gitu ya. Jadi mahasiswa itu ingin meneliti tentang paling gampang ya, misalnya strategi guru Al-Quran ya dalam meningkatkan jumlah hafalan Al-Quran santri misalnya. Itu kan gampang gitu ya, tapi karena nggak paham tentang kuantitatif, kualitatif, demikian juga validitas, kredibilitas dari sebuah data, belum lagi nanti kalau di kuantitatif itu ada variabel, ada instrumen gitu ya, ada indikator gitu ya. Itu akhirnya ya nggak paham gitu ya. Jadi kalau S1 sih mungkin wajar ya. Kalau S2 mungkin ini yang perlu ditekankan, ini sebagian besar adalah mahasiswa di S2 Sirajul Falah gitu ya. Oke, ini pendahuluan. Jadi ujung dari pendahuluan itu adalah rumusan masalah. Jadi dalam jurnal itu rumusan masalah itu dia tidak dipisahkan, tetapi masuk ke dalam latar belakang ataupun pendahuluan. Jadi nggak ada khusus identifikasi masalah, tidak, karena dari pengantar itu, dari pendahuluan itu sudah teridentifikasi dan terumuskan masalah yang akan diteliti ya. Nah, berikutnya adalah
pembahasan utama. Jadi pembahasan utama itu ya mulai dari description, kemudian analyze, ya, kemudian argumentationnya, mungkin ada komparasinya, kemudian pengambilan kesimpulan, sampai kepada sikap dari penulis terhadap sebuah topik. Ini menarik nih ya. Jadi ketika bicara tentang pendirian penulis tadi, karena jurnal itu adalah point view-nya adalah penulis, maka penulis itu bertanggung jawab gitu ya. Jadi kalau ada misalnya ada tulisan kok tidak sesuai dengan apa yang diyakini oleh penulis, wah itu kayaknya plagiarism gitu ya. Itu kelihatan gitu, karena dia juga sebenarnya nggak setuju dengan itu gitu kan ya. Oke, nah itu adalah pembahasan utamanya. Jadi ada deskripsi, ada kupasan dari permasalahan, kemudian juga ada analisisnya. Ya, analisis ini tentu saja dia sudah menggunakan metode penelitian. Ya, kemudian ada argumentasi, berarti nanti di temuan hasil penelitian dengan analisis hasil penelitian otomatis ada adu argumentasi, ya, mengkomparasikan sampai akhirnya nanti mengambil sebuah keputusan, mengambil sebuah kesimpulan yang dianggap oleh penulis itulah yang benar, itulah yang terbaik. Jadi deskriptif, deskripsi, kemudian analisis kritis, baru nanti sampai kepada istilahnya itu simpulannya gitu ya. Nah, metode penelitian, wah ini yang paling gitu ya. Kadang-kadang oleh mahasiswa itu masih belum paham ya, terutama S1 ya. Kalau S2 ya insya Allah sudah paham lah ya, bisa membedakan antara misalnya desain penelitian ya. Jadi desain penelitian itu adalah rencana dan strategi umum dalam pengumpulan dan analisis data. Itu desain penelitian. Sementara kalau pendekatan penelitian, research approach gitu ya, itu dia menggunakan kuantitatif ataupun kualitatif dan juga mixed method ya. Nah, saya menambahkan juga dengan belum saya tulis di sini, yaitu Islamic approach ya, atau bisa juga the Celestial approach ya. Jadi pendekatan berbasis Islam ini juga menjadi hal yang penting. Kemudian termasuk juga metode penelitian. Kalau metode itu berarti ya dia lebih fokus kepada cara mengumpulkan data ya, teknik pengumpulan datanya sampai kepada menganalisisnya. Dia sangat spesifik di dalamnya gitu ya. Jangan spesifik artinya cara teknik mengumpulkan data sampai menganalisis datanya. Nah, saya yakin nanti semuanya udah paham ya apa itu data, tapi biasanya itu kadang ke masalah. Artinya itu saya mau menulis tentang ini misalnya dalam jurnal, ini datanya apa ya? Wah, kebangetan nih kalau masih belum paham gitu ya, apalagi yang sudah kelas magister nih ya. Jadi data itu adalah kumpulan dari informasi ya, yang memberikan fakta, yang memberikan informasi kepada kita, yang itu akan dianalisis ya. Kalau dalam kualitatif tadi ada validitas, ada kredibilitas. Kalau nanti di kuantitatif nanti mulai dari normalitas, heterodexisitas gitu ya. Kemudian juga ada nanti menggunakan berbagai analisis di kuantitatif gitu ya. Nah, kemudian jadi metode penelitian ini ya standar itu ya, waktu dan lokasi penelitian, kemudian desain penelitian tadi secara menyeluruh, kemudian riset approach-nya, pendekatan penelitiannya, kemudian data dalam penelitian. Nah, data dalam penelitian juga nanti data misalnya berdasarkan sumbernya ya, berarti dia ada data primer, ada sekunder ya. Data berdasarkan misalnya sifatnya, bisa kuantitatif, bisa kualitatif ya, atau mungkin data berdasarkan misalnya tempatnya, ada data yang sifatnya dari riset lapangan, field research, dan juga ada yang library research. Nah, analisis data itu biasanya nanti merujuk kepada metode penelitian yang digunakan atau pendekatan penelitian yang digunakan. Datanya apa nih? Kalau data statistik ya berarti menggunakan misalnya Microsoft Excel, menggunakan SPSS, atau mungkin juga eViews gitu ya. Kalau datanya kualitatif, dia bisa pakai triangulasi, dia bisa pakai member check, dia bisa pakai FGD, ya bisa juga dia pakai atlas.ti, atau mungkin pakai juga yang paling tinggi adalah NVivo misalnya ya, sampai kepada nanti penarikan kesimpulan
Nah, ini adalah metode penelitian. Yang berikutnya adalah hasil penelitian. Jadi tadi sudah metodenya dijelaskan, berikutnya adalah hasil penelitiannya gitu ya. Nah, dalam jurnal ini dia berbeda dengan skripsi, tesis ataupun disertasi di mana banyak sekali yang dipangkas. Ini mungkin kalau analisis saya ini adalah karena memang zaman sekarang itu semuanya harus serba cepat dan juga harus serba instan gitu ya. Jadi ya udah yang paling gampang, yang cepat gitu. Misalnya saya kasih contoh desain misalnya gitu ya. Desain itu saya ingat sekali dulu masih pakai Corel Draw, masih pakai misalnya pakai berbagai untuk istilahnya itu Photoshop gitu ya, atau mungkin aplikasi-aplikasi lain yang cukup berat gitu ya. Tapi sekarang dengan misalnya Canva gitu ya, itu udah dengan mudah tuh kita tinggal ini, walaupun orang-orang desain yang lama mengatakan wah itu bukan desainnya, nggak apa-apa, tapi memang industri ya memang seperti itu gitu ya. Industri itu pasti cari yang gampang, cari yang mudah, cari yang cepat. Makanan juga sama, orang dulu ya makanya ayam itu ya ayam kampung gitu ya. Sekarang ayam kampung kalau nunggu besar ya lama gitu ya, akhirnya ya udah pakai ayam negeri gitu yang dia hanya 40 hari mungkin gitu, itu cepat siap dimakan. Demikian juga yang lainnya. Jadi ini termasuk, tapi memang to the point. Sama juga video gitu ya, zaman sekarang ceramah itu ya 1 menit, kadang 2 menit gitu ya, karena orang itu ngeliat langsung spesifik, nggak lama nungguin habis. Itu orang udah nggak suka lagi video-video seperti itu gitu ya. Nah tadi video gitu ya. Demikian juga pembahasan juga sama. Dalam jurnalnya sebenarnya orang itu membaca, bahkan tadi nanti dari sisi dari abstraknya saja orang udah tahu penelitiannya ini, kemudian metodenya ini, hasilnya adalah ini, sudah selesai gitu ya. Nah nanti biasanya digunakan untuk literatur review dalam penelitian. Jadi sebenarnya sama juga kalau dengan metadata gitu ya, itu adalah jadi kumpulan dari berbagai penelitian yang kemudian kita kumpulkan lagi, meneliti penelitian gitu ya, meneliti penelitian. Oke ya, jadi dalam hasil penelitian ini pasti uraikan argumentasi berdasarkan teori yang digunakan dalam rangka pengujian hipotesis kalau dia kuantitatif, atau asumsi dalam kualitatif, dan juga pengkajian diterapkan dalam perumusan masalah ya. Jadi kalau umpamanya di jurnal itu 1 masalah pun itu sudah cukup, nggak perlu lebih dari 2 gitu ya. Kemudian kita bahas, kemudian teori yang digunakan apa, metode yang digunakan itu apa, kemudian dianalisis, selesai ya. Deskripsi hasil penelitian disajikan secara naratif kalau dia adalah kualitatif. Kalau statistik itu biasanya mulai dari statistik deskriptif sampai kepada statistik inferensial ya. Nah hasil penelitian disajikan dalam bagian materi inti ya, hasil penelitiannya. Nah kemudian baru ke analisis dan pembahasan hasil penelitian ya. Jadi hasil udah ketemu nih, misalnya tadi bahwa ternyata ditemukan model laporan keuangan di berbagai masjid, di 5 masjid menunjukkan berbeda-beda dari sisi istilahnya itu akunnya, kemudian juga penggunaannya, kemudian juga dalam arus kasnya dan seterusnya. Maka kemudian berarti dianalisis nih, ini kelebihannya, ini kekurangannya, ini sesuai, ini tidak, baru nanti dikonstruk, dirumuskan sebuah standar dari keuangan masjid. Demikian juga misalnya pariwisata syariah, atau mungkin wedding syariah gitu. Nanti kita kasih contohnya di situ ya. Nah itu kita akan menemukan ya, ternyata begini alurnya gitu ya, alur dari sebuah penelitian gitu ya. Oke, analisis berarti penulis berarti mendiskusikan pertanyaan penelitian dan menunjukkan bagaimana temuan-temuan tersebut diperoleh. Jadi datanya seperti ini, kemudian bagaimana kita menganalisisnya dengan tool atau dengan metode, dengan alat yang sudah kita tentukan di metode penelitian gitu ya. Jadi kita compare, kita analisis, kita kuliti lah istilahnya gitu ya. Nah kemudian temuan yang didapat itu diinterpretasikan dengan struktur pengetahuan yang mapan. Nah di sini nanti kita akan menemukan perbedaan antara kuantitatif dengan kualitatif. Kalau kuantitatif dia membuktikan sebuah teori ya, sementara kalau kualitatif dia menciptakan atau membuat sebuah teori, kalau dia adalah grounded teori misalnya gitu ya. Nah sehingga nanti dengan adanya pembuktian teori dan ataupun membuat teori baru, nanti akan muncul sebuah
teori ataupun paradigma baru tentang sebuah ilmu pengetahuan ya. Nanti di level master dengan doktoral itu dia novelty ya, kebaruan dari hasil penelitian khususnya di level master dan juga doktor aja, dan novelty, ada sesuatu yang baru. Di kuantitatif juga sama ya, misalnya ketika orang hanya meneliti X1 dan X2 gitu ya, maka kita tambah satu lagi yaitu X3 terhadap Y, atau mungkin ada mediator, ada intervening yang mempengaruhi. Jadi X1 itu akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap Y melalui intervening, yaitu misalnya X3 atau X4 misalnya, itu di kuantitatif. Sementara kalau di kualitatif berarti kita akan menemukan misalnya bahwa ya penggunaan media sosial saat ini sudah sampai ke ranah yang mungkin sangat mengkhawatirkan gitu ya. Ini terbukti dengan berbagai aplikasi yang justru membahayakan, terutama untuk anak-anak gitu ya. Nanti misalnya ada survei, ada penelitian tentang pengaruh dari penggunaan gadget ya terhadap cara berpikir, terhadap mungkin kalau standar itu prestasi, hasil belajar gitu, akhlak dan lain sebagainya ya. Nah, ini menjadi hal yang cukup menarik. Kemudian misalnya juga zaman sekarang ini ekonomi misalnya gitu ya. Ekonomi sekarang itu mengalami penurunan gitu. Ada nggak pengaruh dari mau pilihan presiden nih misalnya gitu ya. Itu pasti akan ada pengaruh. Jadi analisis dan pembahasan gitu. Jadi nanti ada novelty atau mungkin minimal tadi ada kesimpulan solusi gitu ya dari permasalahan yang dibahas sebelumnya. Ini menjadi hal yang penting. Simpulan atau conclusion ya, ini berarti ciri simpulan di abstraksi, artinya menyimpulkan keseluruhan, ada implikasinya, kemudian pernyataan umum, deduksi ataupun interpretasi gitu ya. Kemudian simpulan ini biasa berisi dari jawaban, hipotesis kalau dia adalah kuantitatif, kemudian dirumuskan secara singkat dan dinyatakan dengan tegas gitu ya. Tadi jadi tidak menggunakan kata mungkin atau kiranya atau mungkin tampaknya gitu ya, tidak seperti itu, atau sejauh ini gitu ya. Jadi tidak, jadi dia subjektif gitu ya, subjektif, tapi subjektif itu dia ada argumentasi, ada dasarnya gitu ya, sehingga artikel ilmiah juga bisa mengajukan saran ya yang berkaitan dengan penelitian logis dan sahih ditujukan kepada orang, lembaga atau pihak yang berwenang. Tadi kesimpulan saya tentang standar keuangan masjid berarti bahwa hendaknya para pengurus masjid ya menggunakan atau memanfaatkan ya laporan keuangan yang memiliki standar sehingga akan memberikan dampak positif kepada jamaah dan juga donatur. Ya, itu adalah rekomendasinya. Oke, itu adalah simpulannya. Daftar pustaka, references, I think is important for us. Ini penting juga. Jadi terkait dengan buku, kemudian artikel jurnal, mungkin juga jurnal sekarang semua juga pakai OJS ya. Kemudian juga mungkin ada juga artikel surat kabar di internet gitu ya, atau mungkin juga artikel surat kabar yang tidak ada penulisnya gitu ya. Ini disebut berdasarkan abjadnya. Penyusunannya dilakukan secara spasi rapat, spasi satu, sesuaikan dengan gaya selingkung, baik itu menggunakan mungkin APA style atau mungkin pakai Seikago gitu ya, atau mungkin pakai perpusat yang lainnya ya, artinya dia standar. Nah, ini misalnya penulisan daftar pustaka menggunakan American Psychological Association style gitu ya, di mana dia ada nama orangnya di balik, kemudian namanya, baru kemudian tahun, baru judul bukunya, baru penerbitnya, baru kota terbitnya, baru nama penerbitnya atau publishernya ya. Ini kalau satu. Tapi ada juga nih yang dia nama dibalik, kemudian nama aslinya, kemudian baru langsung ke langsung ke judulnya, kemudian kotanya, baru kemudian penerbitnya sampai di akhir tahunnya. Tahunnya itu diletakkan